Selamat datang di podcast Teman Ngopuy. Apa ngopunya gini? Nah, kenalin. Sebelumnya gue Alisa. Gue Ayumi. Kenapa nih Mbak kira-kira kita bikin podcast Teman Ngopuy? Karena gue gak ngopuy lagi. Kenapa tuh kalau boleh tahu? Ya biasalah udah usia segini ya. Waduh, usia banget ya yang disentuh ya. Ya oke, jadi itu awalnya kita bikin ini karena kami itu ekstrovert kelas atas gitu. Parah, mentok banget, ekstrovert. Parah pokoknya. Kalau kita ketemu itu ada aja yang diobrolin. Iya, dari hal-hal yang gak penting sebenarnya, tapi sampai ke obrolan yang tiba-tiba serius. Ya, tiba-tiba serius. Terus kayak, aduh, pusing juga ya, Wak, kehidupan dewasa ini. Betul sekali. Dan karena itulah kami membuat podcast ini untuk menyalurkan gitu bakat ekstrovert kami, biar ya siapa tuh bermanfaat lah ya. Iya, siapa tahu teman-teman juga sedang merasakan apa yang kita rasakan, jadi kita mau yeping sebetulnya ya. Oke, Gitu. Nah, selamat mendengarkan ya. Iya, selamat mendengarkan dan semoga bisa jadi teman entah makan, entah mau tidur gitu. Asal jangan overthinking ya. Nah, di episode perdana ini kita mau ngomongin soal hal yang sensitif sebetulnya. Kita mau ngomongin usia ya kawan-kawan. Kebetulan gue di tahun ini baru menginjak 24 dan akan 25 ya tentunya, insya Allah semoga. Dan kita akan membahas soal apa sih yang dirasakan di usia-usia pertengahan 20 tahun ini. Sementara lu usianya berapa nih kalau boleh tahu? Waduh, gue sebenarnya sih agak sensitif gitu ya guys kalau ngomongin usia gitu. Gue dulu juga kayak Alisa waktu 25. Aduh, udah mau 25, sekarang ternyata mau 30. Jadi kita adalah orang-orang yang di pertengahan, aku di pertengahan usia dewasa, gue di usia dewasa tengah-tengah, kalau dia ya gue menjelang 30. Mana nih sobat 30 aku? Tadam, welcome to the club ya. Welcome to the club bersama gue di usia yang mau 30 ini. Well, gue belum 30 tahun sih. Tapi kayaknya sama gitu, sedang ngerasain apa yang Alisa rasakan. Walaupun dia baru berjalan ke usia 25. Yeay, gue sih udah duluan. Agak sombong ya ini ya, kayak anak baru nih gitu, anak baru usia 25 gitu. Nah, kan lo baru mau 25 nih, gue kan udah duluan, mohon maaf nih ya. Oke. Alumni nih. Ya oke banget tuh. Nah, jadi gue tuh penasaran, apa sih yang lo rasain Al sebenarnya di menjelang usia 25 ini? Sebetulnya yang gue rasain di usia 25 tahun ini, menjelang ya, sorry kawan-kawan, menjelang usia 25 tahun ini agak bingung ya sebetulnya ya, bingung soal karir, soal sebetulnya tuh gue mau apa gitu. Dan sekarang gue di fase ingin menguasai 5 elemen seperti Avatar. Makanya tuh? apa aja skillnya masih dipikirkan ya, tapi yang penting aku ingin mengasah lagi bukan bakat ya, ingin mengasah lagi soal menulis, soal entah nanti tiba-tiba jadi apa kek. Dan sekarang gue lagi gitu, iya mungkin, dan sekarang gue lagi bantuin di kerjaan itu di admin finance. Jadi lo bayangin aja gue dari sastra ke finance, dan ini cukup challenging dan bikin gue bersemangat gitu. Tapi kalau mau throwback di usia sebelum menginjak 24 dan ini menjelang 25, yang gue rasain ya tentu bingung arah karir gue tuh sebenarnya mau kemana nih, kayak terombang-ambing gitu. Jadinya gue banyak melakukan banyak hal untuk kayak kayaknya cocok nih sama gue gitu. Jadi lebih banyak membangun relasi jadinya kayak gitu. Dan kalau yang gue rasain lagi sih di usia ini capek ya jujur ya. Dan karena apa, karena melihat kehidupan yang lebih usia dewasa tuh tentang penerimaan kalau hidupnya ya begini-begini aja. Terus soal sorry ya guys,
iklan soal pengkhianatan orang-orang di sekitar tuh ternyata ada yang berkhianat juga, kayak kehilangan teman, kehilangan either itu mereka meninggal atau ya karena udah gak cocok aja untuk jalan bersama. Itu aja sih yang gue rasain di 25 tuh sebenarnya lebih ke bingung dan khawatir, overthinking, apalagi dunia yang semakin dar-der-dor ini gitu. Kalau lu gimana waktu ngerasain di usia 25 di COVID ya? Ya, jadi usia 25 itu kayaknya gue 5 tahun yang lalu deh, waktu masih COVID. Sebenarnya nih, gue mau nanggepin dulu ya soal lo gitu. Boleh, Gue boleh. tuh sebenarnya melihat Alisa, jujur sih gue kaget, ternyata gap gue sama dia tuh agak lumayan gitu. Karena gue Gue setua itu ya. iya ternyata dia baru masuk kuliah, gue tuh baru lulus. Nah, jadi 5 tahun yang lalu ya gak sih? Iya, dan Iya, bener sorry, ya. fun fact, kita dari jurusan yang sama, prodi yang sama, di universitas yang sama. Cuman bedanya gua masuk dia keluar aja. Iya. Jadi gue gak pernah ketemu dia. Jadi kita ketemu malah justru di Jakarta. Pernah ketemu sekali di Semarang. Oh Kita ya, sekali bikin doang ya. Ada event acara gitu di Kang gitu. Putu. Ya, bener. Ya, oke, lanjut. Nah, jadi gue mau nanggepin Alisa. Gue tuh tadinya awalnya sih kaget gitu ya. Karena ternyata gap gue sama dia lumayan gitu ya. Maksudnya, oh dia baru mau 25. Gue kira selisihnya paling 2 tahun lah gitu. Dan gue melihat dia di usia yang baru mau beranjak 25 ini, gue sebenarnya gue tuh kalau dia tuh nggak tenang, rasanya nggak tenang, gue justru merasa tenang gitu ngelihat dia karena dia itu cukup siap gitu untuk menghadapi menurut gue dia tuh cukup siap untuk menghadapi usia di 25 karena benar dia tuh melakukan banyak hal. Mungkin memang terlihatnya random gitu ya, tapi nggak apa-apa karena di usia segitu menurut gue tuh justru cobain apa yang mau lo coba gitu. Selagi lo masih muda, itu tuh kesempatan banget gitu loh Al, maksudnya. Iya sih, bener sih, kesempatan masih banyak ya. Jadi kayak Masih banyak banget. tapi gue merasa time gue atau waktu gue tuh nggak sebanyak itu. Jadi gue kayak harus bener-bener ngatur banget apa yang gue mau. Jadi gue bikin strategi untuk kesana sih, itu yang gue rasain sekarang. Nah, iya itu menurut gue itu justru yang bagus karena kalau itu ngerasa ada tanda bahaya nih, ibaratnya kayak gitu Betul, kan. betul banget. Nah, kalau gue gue nggak Aduh, tahu karena itu efek COVID atau perasaan gue emang gak enak nih. dari diri gue sendiri ya, gue nggak tahu. Cuma gue di usia 5 tahun yang lalu itu gue ngerasanya nggak sesiap Alisa sejujurnya, karena waktu itu mungkin gue sudah di 2019 itu gue udah langsung kerja di sebuah perusahaan yang dari dulu ya gue pengen masuk industri itu gitu, tapi terus kena layoff karena COVID. Iya. Nah kemudian gue jadi pengangguran tuh, jadi pengangguran terus gue balik lagi lah ke Semarang dan gue kerja di korporat di apa sih namanya, di perusahaan yang bukan industri kreatif kayak sekarang gitu. Iya. Karena dulu sebenarnya gue tuh suka gitu di ya dunia kreatif gitu, dan ternyata di usia 25-26 itu gue ternyata harus bekerja di sebuah perusahaan yang itu bertolak belakang banget sama gue. Tapi gue dulu ya udahlah, kerja kerja aja gitu. Jadi gue nggak punya ambisi, gue nggak punya pemikiran kayak Alisa bahwa gue harus bertumbuh berkembang gitu. Sampai akhirnya gue gak di 25 25 tuh gue kayak time skip gitu loh. Iya, karena perusahaan lo toksik kan. Wah, ngomongin perusahaan toksik kayaknya nanti di episode selanjutnya ya. Boleh, nanti kita spill. Panjang, soalnya panjang cuy. Ya bisa 2 episode kali itu. Ya, jadi apa? Setelah 25 tahun itu gue ngerasa nggak mempersiapkan apapun, guys. Jadi gue cuma ya menjalani hidup seperti pekerja pada umumnya lah. Gitu. Kerja pulang, Kerja pulang, cari duit, gajian gitu. Iya. Tapi gue merasa ada sesuatu yang kosong sih sejujurnya saat itu. Makanya waktu kita ketemu di Kang Putu itu, nah itu Anyway, kita bikin acara sama satu lagi teman kita namanya Mbak Tingkar. Kita bikin acara membaca cerpen sebetulnya satu-satu gitu, dan
gue di sana berperan sebagai moderator dalam keadaan pilek di tengah magang. Gue disuruh jadi moderator. Nah, gue tuh nggak Memang tahu dia siapa sebenarnya dulu. ya sebetulnya gue juga nggak tahu dia siapa. Kenalan gue Mbak Tingkar gitu. Ya, kita kenal dari Tingkar gitu. Ya thanks to Mbak Tingkar. Nah, Nah, anyway, kita move nih dari usia 25 tahun. Nah, yang lo rasain di usia 30 tahun tuh sebenarnya apa nih? Menjelang 30 tahun, sorry banget. mohon maaf lahir batin. Ya gue harus mengakui kalau gue sudah hampir 30 tahun. Walaupun katanya sih 25 itu masih cocok ya. Yang 25 Ya, banyak orang sih yang bilang kalau misalnya dia cukup awet muda. buat penghiburan diri saya kayaknya ya. Nah, jadi tadi kan 25 gue gak mempersiapkan apa-apa nih. Nah, di 30 ini gue mungkin lebih Siap. lebih bukan lebih siap sih, tapi lebih lebih mempersiapkan diri gitu. Jadi justru mungkin di usia hampir 30 ini yang sedang sangat running ya, itu gue justru gue ngerasa gue belum tahu juga sebenarnya Al, gue mau jadi apa gue tuh belum tahu loh selama 5 tahun ini. Berarti ya PTW itu belum yang yakin banget gue pengen jadi apa. Gue masih suka nulis, tapi gue juga suka masak, gue suka melakukan hal-hal yang lain yang random juga gitu. Masih suka main-main juga kayak Alisa, makanya kita cocok kali ya. Iya. Dan ya itulah Ya cerita gitu. soal umur kita yang menjelang 25 dan 30. Dan katanya nih, usia-usia kita ini sebenarnya usia-usia quarter life crisis gitu katanya. Okay. Kayak terombang-ambing, kayak aduh pusing gitu. Dan gue kan usia 25 dan gue takut sebenarnya join 27 klub ya guys. Itu gue takut banget join ke sana, entah gila atau gimana. Gue takut banget dengan dunia yang seperti ini juga. Nah, soal ngomong-ngomong soal quarter life crisis, lo pernah gak sih ngerasain quarter life crisis sebenarnya? Gue pernah ya, mungkin sedang. Di usia menginjak kepala 3 ini ya? Iya, Atau ingin menginjak kepala orang? itu dari 5 menginjak kepala orang. Di usia yang ingin menginjak kepala orang ini, gue tuh belum tahu gue mau ngapain, coy. Oh my god. Oke, jadi gue mungkin ngerasain quarter life crisis itu mungkin kayaknya terus berjalan gitu loh maksudnya. Krisisnya gitu yang gue rasain ya, karena gue tuh emang belum belum menemukan gitu apa sih yang sebenarnya gue pengen, apa yang sebenarnya gue mau gitu. Tapi ya gue terus tetap nyari hal itu gitu. Gue tetap melakukan hal-hal yang bisa membuat gue tuh berkembang, bertumbuh gitu. Jadi meskipun gue tuh belum yakin dengan apa tujuan gue, tapi gue berusaha untuk mengerucutkan Oke, gitu. Jadi gue tuh mengerucutkan ya ya mengerucutkan goals. mengerucutkan apa yang kayaknya yang paling mendekati ini deh gitu. Misalkan dulu tuh banyak banget gitu yang ya teater, nulis, ngonten, masak. Kecintaan masuk nggak? Aduh, masuk juga. Ya gitu, bucin-bucinan. Pokoknya Iya. banyak lah, banyak hal. Pengen jadi pengusaha, semuanya tuh pengennya. Tapi tangan gue tuh cuma 2 gitu. Dan waktu terus berjalan gitu kan. Iya, dan waktu cuma 24 jam nggak? Waktu cuma 24 jam gitu kan. Dan itu Ya. kita tidur 6 jam, 8 jam. Iya. Sisanya kita mager dikit. Nah, jadi balik lagi di ke quarter life crisis ini, mungkin gue masih kayak kalau dibilang masih ngerasain ya ngerasain gitu. Ngerasain jelas lah. Jelas ngerasain, jelas gue ada kekhawatiran juga. Tapi di sisi lain gue tuh punya kekhawatiran, tapi gue juga punya prinsip untuk menjalankan hidup ini tuh sebaik-baiknya gitu. Bagus, itu prinsip Gitu. yang bagus. Jadi walaupun gue tuh bingung banget, gue gak pernah berhenti, anjay. Kayak terus maju kayak ngelakuin banyak hal sampai kita nemu oh ini gitu. Dan ya gue juga sepakat sama lo bahwa di usia-usia kita yang quarter life crisis dan ingin menginjak kepala orang ini, ya kita yang bisa kita lakukan adalah ya terus melakukan banyak hal yang kayak oke, boleh deh ini, boleh deh itu, boleh deh itu, cobain semuanya. Kalau cocok maju terus, ya nggak sih? Benar, kalau nggak cocok Ya udah berhenti. Nggak ada salahnya juga untuk mencoba sebenarnya. Nah, kalau lo tuh udah banyak nyobain apa, Al? Hal-hal baru apa sih yang udah lo cobain gitu? Hal-hal baru yang gue cobain di akhir-akhir ini tuh di tahun lalu, kayaknya sekitar bulan November
atau Oktober akhir gue mempertimbangkan belajar soal data analis, cuman sampai sekarang gue tetap pusing dan nggak tahu gue mau ngapain di itu, kayak mentok banget belajarnya, jadi gue banyak belajar gitu. Dan sekarang pekerjaan gue di finance dan itu cukup hal baru di gue, ya meskipun di sana gue cuma membantu teman-teman finance di bagian administrasi, tapi di sana juga gue ngitungin duit yang nggak ada wujudnya itu, dan ngitungin, bikin laporan, belajar bikin laporan keuangan dan lain-lain. Itu kenapa gue mau mencoba hal itu, ya karena menurut gue harus belajar soal keuangan. Gue harus belajar soal gimana cara melihat uang, menghitung uang, mengalokasikan uang, karena itu penting banget untuk kehidupan gue sekarang ini, di usia yang sekarang ini, untuk semua cita-cita hidupku. Cita-cita hidupnya ya harus pandai-pandai mengatur keuangan kayak gitu sih. Dan gue ngelakuin paling ikut lagi teman-teman buat baca buku, nonton film, diskusi ini itu, ternyata itu yang membuat gue hidup. Gue merasa gue pernah di titik gue gak hidup gitu loh rasanya, ya kayak yang lo rasain, kayak kosong gitu. Tapi setelah gue mencoba untuk jalan kaki, waktu itu kita jalan kaki, Bener-bener. gue traveling ke, ya nggak di jauh-jauh amat, kayak snorkeling atau jalan di hutan, ketemu orang, baca buku, ke pameran, itu cukup membuat hati gue penuh, terisi, dan excited lagi untuk hidup gitu. Nah, kalau lu, yang sedang lu lakuin tuh apa sekarang ini selain kerja ya? Kalau kerja itu kan wajib ya di usia sekarang yang butuh tabungan gitu kan. Nah, Tabungan umroh. amin, 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 amin. Nah, jadi gue tuh sekarang lagi balik lagi sih sebenarnya Al, karena tadi sebelumnya kan gue udah cerita kalau gue tuh banyak hal yang gue pengenin, gue ini itu Betul lah sih. pengen banyak banget gitu kan. Nah, tapi itu kan nggak bisa dilakukan secara apa ya, bersama-sama gitu. Nah, Betul jadi gue banget. sekarang lebih mengerucutkan, gue sekarang lagi mulai, gue karena hobi gue tuh baking, gue jadi masih masak karena ternyata gue nggak bisa ninggalin masak karena masak itu bagian dari healing gue gitu. Jadi kalau gue lagi ruwet gitu, gue healing dengan memasak gitu. Dan gue juga sedang menulis lagi gitu. Jadi dulu gue udah lama banget ninggalin nulis sebenarnya. Nah, tapi gara-gara tahun kemarin gue ke JAF, Jogja Asian Netak, apa, film festival Jogja, itu gue merasa di sana gue balik lagi gitu. Gue kayak terpanggil kembali setelah gue dari Jogja. Oh, jiwa-jiwa sebagai orang-orang kreatif itu Iya, terpanggil iya. lagi. Walaupun gue tuh kerja di masih di industri kreatif, cuma beda gitu. Burnout gak sih kayak gitu tuh? Iya, kayak melakukan hobi jadi pekerjaan itu sebenarnya Burnout sih, rawan burnout, dan kita nggak bisa rawan banget. aktualisasi diri, iya gak sih? Iya benar. Dan makanya gue setelah pulang dari JAV, gue merasa terpanggil kembali gitu, dan gue tiba-tiba bisa nulis tuh yang waktu sama lo itu. Iya. Ya, jadi kami beberapa bulan kemarin, bulan lalu bulan ya, lalu bulan lalu bulan lalu itu sering ke perpus, sering sering ke nulis, sama-sama kafe. nulis Iya, gitu. dia nulis non nulis fiksi. Nah, gue coba lagi nulis esai karena ada satu goals yang gue pengenin di tahun ini, semoga tercapai di akhir tahun ya kawan-kawan, doakan. Nah, Jadi kalau misalkan Alisa lagi apa sekarang nyoba hal-hal yang baru dan sebagainya sebagainya tadi, apa, tiba-tiba data analis, iya, kaget sih sebenarnya dia. gue waktu itu Tapi belajar tapi masih mentok ya, eh, Mas. tapi masih nggak sih? Masih atau enggaknya, gue udah mentok banget belajar, kepala gue sebenarnya pusing banget kalau ada yang mau bantuin gue belajar, jadilah tentor ke gue gitu, dari Oke. tentor gue gitu. Oke, kalau gue mungkin sekarang lebih menggali apa yang gue pengen. Jadi jatuhnya kayak gitu. Masih nyoba hal-hal yang baru gitu, cuma lebih memperdalam gitu apa yang pengen gue lakuin sih mungkin ya Al, bedanya gitu. Maksudnya, Iya, mungkin karena lu udah udah tahu mau kemana, sebenarnya belum tahu banget tapi udah tahu arahnya kan. ya Nah, udah. gue masih Nah, kalau masih lo kan, terombang-ambing gitu kan. nah bener, Nah, mungkin agak bedanya seperti itu ya, apa, iya. benang merahnya mungkin di situ gitu. Kalau gue mungkin udah mulai mengerucut tuh yang gue maksud tadi. Jadi lu nggak mau jadi avatar ya? Yang punya beberapa elemen itu, sorry, 5 atau 4 gue lupa. Ya mungkin nggak apa-apa sih punya banyak elemen gitu, cuma gue pengen ahli juga nih di beberapa, ya dua elemen lah mungkin gitu, Betul, betul. karena tangan gue cuma dua nih Iya, betul juga sih. gitu. Ya mungkin kita nggak apa-apa ada juga yang bisa punya banyak keahlian gitu, cuma mungkin
bukan gue orangnya mungkin gitu. Gitu. Bisa aja sih seperti itu. Oke, ini last question ya. Sebenarnya harapan lu di usia menjelang 30 tuh apa? Dan gue nanti juga akan membicarakan soal harapan gue di usia menjelang 25 tahun. Gue cuma butuh dua lah, kekayaan dan ketenangan. Amin. Gue sih berharapnya itu banyak duit dan tenang gitu, karena mau segimanapun kita settle ya, seberapapun kita sudah mencapai sesuatu, tapi kalau tidak ada ketenangan di dalamnya, ya menurut gue nggak nggak enak aja hidup ini gitu. Nah kalau lo gimana? Nah, sebenarnya gue mungkin udah cerita ke beberapa temen deket gue bahwa tagline gue untuk menuju usia 25 tahun adalah menjemput tenang. Sama guys. Jadi tenang yang gue maksud adalah gue lebih kalem secara emosi, gak yang meledak-ledak kayak wah dar-der-dor kalau ada apapun itu, dan lebih bijak melihat sesuatu. Juga udah tahu maunya tuh apa gitu supaya gue bisa fokus, tentu bisa fokus, dan gue pengen hidup yang lebih stabil aja sih gitu. Stabil dalam kondisi keuangan, mental, terus apapun itu deh gue pengen stabil aja ya, capek banget hidup naik turun yang kayak wah gitu. Intinya gue ingin menjemput tenang gitu. Sebenarnya intinya kita ingin tenang. Iya, kita ini ketenangan Ya. di kehidupan yang dari dor ini karena ya Ya, begitulah semuanya, kawan-kawan. ya kehidupan itu muaranya itu mencari ketenangan dan kebahagiaan. Iya, Ya betul. ketika kebahagiaan mungkin belum bisa kita raih, setidaknya kita bisa meraih ketenangan. Oh ya, sama satu lagi, gue pengen hidup sehat aja, dan karena banyak cerita di lingkungan gue ketika memasuki usia 30 tuh ada aja penyakitnya gitu kan. Jadi gue pengen sehat aja dengan ngubah cara pola makan. Kalau sekarang gue lebih sering masak satu supaya gue tahu bahan-bahan yang masuk ke tubuh gue tuh apa, dan udah mulai jarang jajan di makanan-makanan resto cepat saji gitu. Kalau lu ada lagi? Ya gue sama sih jadinya nih, ingat kesehatan juga gitu, karena ya itu tadi, kesehatan sehat itu menenangkan ya, balik lagi gitu, karena kalau ya sakit gue tuh mahal sakit banget, itu bikin overthinking ya guys, karena gue lagi lumayan jompo banget beberapa tahun ini. Semoga tahun ini gue sehat-sehat selalu. Amin. Ya, gitu. Walaupun nih dia habis kecelakaan guys. Oke, kita tutup aja ini luka-luka itu. Ya aduh, udah semoga ini walaupun dibuka dengan awal tahun ini dibuka dengan luka gitu, semoga ditutup dengan bahagia ya. Amin. Gue udah gak sabar gue menunggu kebahagiaan yang akan datang. Kebahagiaan yang abadi dan hakiki itu ya. Oke, kayaknya kita udah banyak yeping banget nih. Ngobrol ngalor ngidul. Nih, mau nanya ke teman-teman yang nonton, kira-kira kalian di usia-usia ini, di usia dewasa ini, menjelang dewasa ini, selain ingin menginjak kepala orang yang menyebalkan, apa yang kalian rasain di usia-usia menjelang 30, usia-usia di tengah 20, atau kawan-kawan yang baru mau masuk nih di usia 20 tahun gitu. Mungkin yang merasakan keresahan yang sama bisa tulis di kolom komentar, bisa kita sharing-sharing bareng. Oke, kayaknya segitu dulu kali ya untuk episode perdana ini. Iya, udah ngalor ngidul, sorry ya. Iya. Ya, kalau ganggu telinga kalian. Iya, dengan suara kita yang agak compreng ini. Iya, betul sekali. Oke, kayaknya itu dulu ya, Al ya. Kayaknya itu dulu deh. Sampai jumpa di next video. Bye-bye. Bye-bye.